Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Ayub 33 ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Ia berdoa kepada Allah dan Allah berkenan menerimanya. Ia akan memandang wajahnya dengan bersorak-sorai dan Allah mengembalikan kebenaran kepada manusia. Demikian firman Tuhan, kiranya berkat Allah selalu menyertai kita semua. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita baca hari ini adalah kata-kata yang terucap dari sahabat Ayub yang bijaksana, yakni Elihu. Kita mengetahui bahwa dia memiliki 3 sahabat, tetapi ketiga-tiganya tidak memberikan nasihat yang baik. Tetapi ada satu yang memberikan pengertian yang benar, bukan seperti ketiga lainnya yang memberikan pandangan yang keliru tentang apa yang dialami oleh Ayub dalam keberadaannya. Apa yang kita dapatkan hari ini adalah bagian dari cara dari Elihu untuk menyadarkan Ayub bahwa sama seperti kita dalam konteks kita berada saat ini, kita harus menyadari satu hal, bahwa prinsip yang terutama dalam hidup ini, terutama dalam kualitas iman yang sesungguhnya adalah jangan pernah berbantah dengan Allah terkait tentang apa yang kita terima. Jika kita menyadari bahwa kita ini berasal dari Allah dan kita menghadapi masa-masalah sulit dalam hidup ini, tentu kita mengerti bahwa yang tahu tentang hal yang baik di luar dari apa yang aku tahu tentang kebaikan adalah Allah sendiri. Sehingga ada rencana yang terbaik yang Tuhan ingin tunjukkan kepada kita dalam kualitas iman kita. Itu mengapa kita harus senantiasa setia dalam keberadaan kita, walaupun dalam keadaannya realita sangat menyedihkan. Ayub ketika menjalani masalah-masalah yang berat itu, ia semakin tidak mengerti tentang arti yang ia terima sesungguhnya. Itu mengapa Elihu kembali menyadarkan dia tentang patokan iman, bahwa apa yang kamu terima ini adalah bagian dari Allah untuk mengembalikan kebenaran kepada kamu. Manusia dalam hal ini adalah dia, dan sama halnya dengan kita. Penghiburan yang sejati itu berasal dari kebenaran. Jika kita menerima berita yang tidak benar, itu tidak akan bisa menghibur. Tetapi orang tidak mau atau sangat sulit untuk menerima kebenaran. Itu mengapa manusia itu paling mudah untuk dibodoh-bodohi, karena manusia itu tidak suka tentang kejujuran. Ada orang yang berkata kepada kita, kita itu sangat menawan, padahal sebenarnya tidak, dan kita terbuai dengan kata-kata mereka. Akhirnya kita menjadi sesat karena kita suka untuk dipermainkan. Saudaraku yang terkasih, apa yang akan dinyatakan Allah menjadi sangat penting. Mengapa demikian? Sebab tidak ada alasan bagi kita untuk berbantah kepada Tuhan. Tuhan yang mengetahui akan maksud yang baik yang sedang diberikan kepada kita. Elihu berkata bahwa Tuhan telah menunjukkan belas kasihannya kepada manusia. Cara Tuhan untuk berbicara itu terkadang di luar dari nalar manusia atau analogi yang bisa dianalogikan oleh manusia. Sebab ketika kita melihat bahwa dalam mimpi juga Allah bisa berbicara. Dalam penglihatan waktu malam, ketika orang nyenyak tidur berbaring di atas tempat tidur, ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran. Bahkan ketika seseorang berada di dalam dunia bawah sadar, Allah juga bisa membuka telinganya. Bukankah ini menjadi sesuatu hal yang mengagumkan?
Dan ketika kita semakin menyadari tentang hal ini, ternyata cara Tuhan yang terbaik itu adalah untuk mengarahkan kita supaya tidak masuk ke dalam maut yang memisahkan kita dengan Allah itu. Sebab upah dari dosa adalah maut. Kematian itu akan kita lewati dan kita akan memasuki liang kubur kita, tetapi kita tidak akan menjadi terpisah dari Allah karena kebenaran itu telah menghibur kita di dalam Kristus. Inilah yang menjadi doa kita kepada Allah, bahwa Allah telah berkenan menerima kita. Ia memandang wajah kita dan kita memandang wajahnya dengan sorak-sorai, dan Allah telah memberikan dan mengembalikan kebenaran itu kepada kita. Jika Allah mengizinkan segala sesuatu yang terjadi itu, baik itu yang sangat membuat kita bingung atau membuat kita sulit untuk mengerti atau unpredicted, tetapi kita tahu bahwa aku tidak akan menjadi orang yang berubah. Aku akan terus berjalan meskipun hal ini sangat memberatkan hatiku. Tetapi aku yakin dan percaya bahwa semuanya adalah bagian untuk sesuatu yang baik untukku. Jika aku memahami bahwa ada konsep tentang fatalisme, maka aku sangat keliru tentang arti Tuhan telah menderita bersama dengan kita. Tidak ada konsep yang fatalisme dalam hal ini, walaupun terkadang kita melihat bahwa ini di luar dari apa yang bisa dipikirkan oleh manusia. Tetapi yang terpenting yang kita katakan adalah Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Bukan Tuhan yang memberi, iblis yang mengambil. Semuanya berada di dalam otoritas Allah. Jika Tuhan mengizinkan iblis mengambil sesuatu dari kita, maka itu akan terjadi. Tetapi jika Tuhan tidak mengizinkan itu, maka tidak akan ada yang akan terjadi. Maka dengarkanlah cara Tuhan berbicara kepada saudara. Kini kita telah menerima firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Dulu orang-orang belum memiliki Alkitab di perjanjian lama seperti yang kita miliki, yang lengkap ini. Itu mengapa Tuhan mempergunakan caranya untuk berbicara kepada mereka. Ada yang mempergunakan mimpi untuk berbicara kepada manusia, secara khusus kepada Yusuf. Dan ada juga yang menggunakan penglihatan. Tetapi semuanya itu adalah bagian dari cara penerimaan mereka yang belum menyeluruh. Tetapi kita telah menerima Alkitab, dan inilah firman Tuhan Allah yang menyeluruh itu, yang akan senantiasa mengkoreksi kita dalam konteks di mana kita berada. Dan ini menjadi sesuatu yang akan aplikatif, bahwa terkadang kita membutuhkan motivasi untuk kita semakin bertahan. Tetapi kita harus menyadari satu hal, Tuhan tidak selalu membawa kita kepada hal yang mudah, tetapi malahan Tuhan juga mengizinkan kita memasuki hal-hal yang sulit dan terkadang bersifat negatif. Tetapi kita menyadari satu hal, bahwa Roh Kudus akan membimbing kita untuk dapat memenangkan ini. Ini yang terpenting. Jika kita dibawa kepada masalah yang sulit, yang terpenting bagi kita adalah apapun ceritanya, aku tidak akan berbantah dengan Allah, dan aku tidak akan melupakan anugerah yang Tuhan telah nyatakan kepadaku. Dan itulah kebenaran yang telah kita terima di dalam Kristus. Di dalam Kristus kita telah diselamatkan dan kita telah diangkat, sehingga kita tidak selalu berada di bawah itu, di dalam maut, tetapi kita telah berhak untuk menerima upah dari kebenaran yang telah kita terima di dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami dengarkan hari ini. Kebenaran itu akan Engkau kembalikan kepada manusia, dan kami akan melihat wajah-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa. Siapakah kami ini yang begitu berdosa ini diperkenankan untuk dapat mengerti jalan Tuhan. Kuatkan kami Tuhan, supaya kami tidak berbantah akan apa yang boleh terjadi, tetapi kami penuh dengan kerendahan hati dan takut akan Engkau, melakukan semuanya dengan setia. Ampunkan Tuhan segala kekurangan kami, dan kuatkan kami supaya dalam kelemahan kami ini nyata kuasa-Mu. Dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.